Baik, ada dua pertanyaan yang masuk sini dok, menarik sekali. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah faktor genetik lebih mendominasi terkena stunting pada anak? Ya, tadi udah kita bahas sebenarnya bahwasanya genetik itu dia lebih dominan ke KT atau cebol. Nah, kalau stunting ini lebih dominannya ke arah nutrisi. Nah, nutrisi itu kan juga dipengaruhi oleh berbagai macam sebab ya, oleh berbagai macam faktor, misalnya faktor lingkungan juga ya, kemudian faktor si anak itu sendiri atau faktor dari orang tuanya. Pengetahuan orang tua kurang tentang makanan, arti pentingnya pemberian ASI eksklusif, kemudian memberikan makanan pendamping ASI yang sesuai dengan nilai-nilai gizi, itu juga akan menyebabkan stunting. Kemudian hygiene tadi ya, hygiene dan sanitasi, kebersihan juga akan menyebabkan si anak juga stunting. Ya, contohnya misalnya kita tidak menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan kita, si anak menderita diare yang lama, ya, kemudian kecacingan juga bisa menyebabkan asupan nutrisinya kurang sehingga terjadilah kekurangan gizi dan akhirnya mengarah ke arah stunting. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan genetik. Genetik lebih utamanya adalah ke dwarfism. Dwarfism itu KT atau cebol atau kerdil. Nah, ini dia memang bisa kita katakan panu ya, karena tidak sesuai dengan standar. Tinggi anak usianya bisa kita sebut panu ya kalau bahasa Acehnya, atau pendek. Tetapi ada kriteria yang lainnya. Dia kurus ya dan sebagainya. Kalau yang cebol ini biasanya juga tegap-tegap badannya. Nah, tidak kurus. Nah, tapi cebol ini juga dia bisa menjadi stunting. Kenapa? Apabila gizinya kurang. Nah, sudah terjadilah stunting. Sudah turunan, tambah lagi stunting. Nah, itu berarti sudah jatuh ke tipe tangga lagi.